DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adab istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan bubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilang anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang bintang semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Oke, Mas Roni, terima kasih Bang. Dulu kayak gerobak apa? Nah, saya tidur di situ pakai kardus, alasnya pakai anduk, kepalanya saya bikin pakai anduk juga. Ya Allah. Saya bedung. Nanti kalau dia udah nangis mau nyusu, baru saya ambil, saya buka bedungnya. Oh. Tapi kalau neneknya sakit, kalau nenek sehat, saya taruh di rumah. Nah, dulu ibu kerja berarti jagain warung aja tuh tiap hari? Iya, mama saya kan punya rumah makan Padang 3. Oh. Jadi dibagi-bagi lah, saya ngelola 1. Kalau enggak dari makan dari mana, kita udah susah. Berarti ibu asli orang Padang sebetulnya? Enggak sih juga, kalau mama saya Padang, bapak saya Medan, Lubis, marganya. Medan. Tapi logat udah Betawi bener gara-gara Ada tinggal yang di bilang Priok. Betawi, ada yang bilang Ambon, ada yang bilang Makassar. Gak apa-apa lah. Yang penting kece. Ya, yang penting sehat. Yang hidup penting gitu. sehat. Ya, yang penting anaknya gagal ya. Yang penting sehat. Kalau ngegambarin soal sosok seorang Ahmad Sahroni, Bang Roni itu gimana sih Bu di matanya ibu? Ya sangat luar biasa anak ini. Kesadarannya terlalu tinggi, rajin berbagi. Dari dulu si Roni berbagi itu bukan anggota dewan aja. Dia dari pertama gaji aja, bulan pertama gaji itu dia kasih untuk anak yatim. Nah bulan kedua dia kasih saya, dia kasih neneknya, dia kasih anak yatim. Alhamdulillah sih anak saya dua-dua seperti itu. Hebat ya, Ya enggak? luar biasa ya. Biar sedikit, kata zaman dulu 1 sen dibelah 7 harus berbagi. 1 sen belah 7 Lagi udah seperti ini sekarang, alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Mana tahu jadi presiden anak saya. Amin. Bang, udah gak mimpi lagi Bang, doain ibu Bang. Ya, ini banyak-banyak. Anaknya mau jadi mimpi presiden. Insya Allah kalau ridho Allah disatukan dengan ridho saya, kenapa enggak? Bener. Yang penting anak saya sehat. Bener. Kerja keras ikhlas. Bener. Tapi dia memang luar biasa. Dia sekolah aja bisa dapat duit loh. Nah, kok bisa? Saya suka bilang, lu nyolong di mana, Ron? Lu belum kerja dapat duit. Mama bilangnya nyolong mulu. Padahal dia betul-betulin motor orang, ntar dapet. Itu aja. Mungkin ngelihat perjuangan dari ibu juga. Ya itulah, memang kalau dari bawah itu luar biasa. Yang penting dia nomor 1 sehat loh. Ya enggak? Didoain mulu dari Ya didoain lah. Bener ya? Orang dari kecil aja didoain. Bener. Itu aja. Bener, Kan doa bener. nggak perlu kayak ajan. Nggak perlu di... Saya nggak pinter umbar-umbar. ngaji, tapi saya insya Allah saya belajar dengan berdoa. Orang bilang ini, saya belajar. Ibu sekarang hari-hari di rumah tuh kerjanya ngapain sih Bu? Ngoceh. Ngoceh. Nggak nih, rumah udah gedong bener nih Bu sekarang. Ngapain di rumah, masak gitu? Ya kalau saya lagi mau masak, saya nggak ada pembantu masak. Anak saya dari dulu nggak suka nih Roni sama Iko. Tapi kalau apa yang saya masak, biar saya asem, sambal terasi, ikan asin. Makan? Makan. Nah ini satu, dari kecil emang nggak pernah minta, sama. Ya, maksudnya kalau dia saya tawarin, Ron mau makan apa? Dia pulang dari mana kayak dari luar negeri. Satu lagi, enggak mem, kalau Roni minta baru dibikinin. Apa? Sambal goreng udang, sayur bayam. Ya enggak? Sambal goreng teri. Sekarang saya nggak tahu dia paling suka makan apa, karena dia makannya sekarang udah ala-ala barat gitu loh. Ibu janji bakal masak buat saya, Bu. Insya Allah. Saya main lagi ke sini Kalau buat berpanjang, makan. sehat, kenapa enggak? Bener. Nah, karena tadi dibilang katanya Bang Roni suka juga nongkrong, saya mau coba nongkrong ngopi sama Bang Roni. Dekat sini ada warungan yang kita bisa nongkrong, Bang.
Orang pasti penasaran, Ahmad Sahroni bisa sekaya ini dari mana sih? Dari supir doang, ojek payung doang nggak mungkin gitu. Ada yang bilang Ahmad Sahroni mafia ya gitu. Iya, Gimana tanggapan Bang Roni gimana? Mafia gue dulu, Oh, ya? mafia BBM. Tapi bukan mafia yang konotasinya itu adalah negatif. Namanya bisnis, beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Makanya orang bilang, wah mafia BBM, benar. Ya kan, dulu waktu di zaman itu, harga minyak memang di Indonesia murah. Pada saat jual ke kapal asing, itu harganya udah beda. Nah, disitulah orang dianggap, wah ini mafia BBM. Dan dianulir nggak sama Sahroni? Enggak, kita akuin kalau kita mafia. Tapi konotasi mafia adalah punya bisnis yang kategori ambil semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Itu yang dikategorikan mana bisa punya Ferrari. Saya juga nggak mau tahunya isinya duit. Ada duit kita udah saksiin kemarin. Iya, ini ada Pak Amir, ya, 5 juta ya Pak ya. Radio, Biar saya juga tahunya fitnah lagi saya kan. Itu dia, makanya saya takutnya itu. Sahroni Kalau- terimanya duitnya berbeda dari ini. dari yang lain lagi. Oke. Di sini 10, tiba ke sono 8, nanti takutnya kan repot kita. Makanya itu yang wanti-wanti doang gitu. Jadi berarti dana duitnya 5 juta ya bang? Iya. Ada di tas kecil ada juga recehan. Ada emang recehan ada juga gitu ya. Ada gitu. Bagaimana gitu? Siapa Dia ada? kan jadi Oh, dan kakaknya Pak Danang dia kan. Iya, ini ya. Ada sih. Yang punya satu ketahuan ini part numbernya kan ada sertifikat. Saya udah bilang Pasti sama dia. kalau itu. Saya juga udah bilang sama dia Pak Imaudin, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Tadi udah ketemu Pak RW, udah ketemu perangkat juga Daripada yang kita ya. kesini. Jadi biar ini memang bukan hak kita juga Pak. Jadi nanti Dan ini memang betul yang Bapak bilang ini limited edition kayaknya. Saya juga nggak paham. Bapak waktu saya megang ini aja Pak, saya bingungnya gini, ini pakai jembe gimana kita namanya orang susah ya Pak, kita nggak tahu ya. Saya juga. Let's go! Bang, tapi dari semua koleksi mobil punya, yang Bang Roni paling sayang banget Ini. yang mana? Yang ini? Iya. Kenapa Bang? One and only. The one and only. Di Indonesia? Iya. Yang lain ada, cuman replikanya bukan orsinil. Oh, ini masih orisinal semua Orisinil. Bang? Ya, tapi kalau di mobil sini nggak bisa sih kayak Bang. Nggak bisa. Tapi katanya ada lagu favorit Bang Roni nih, saya tahu. Ya, Tahu nggak nih? Katanya siap Bang. suka banget. Oh iya. Halo. Ah, semua loh sudah. Ya, ya. Halo. Parkirnya di sini Bang. Ini aja susah masuk. Nah, ini sekarang kita udah sampai di rumah Ibu Haji. Ini rumah emak gue nih. Rumah Dan emak. gue gede dulu. Sini. Ah. Ini dimana semua dimulai ya Bang. Pertama kali dari sini ya Bang. Prosesnya dari sini. Prosesnya dari sini. Bang, sama lingkungannya? Ya udah mulai berubah lah ya. Ini dulu ini masih di rumah biasa. Oh, Mungkin orangnya udah bikin jadi kontrakan. bugar-bugar. Ini jadi tempatnya Bang Roni juga nih, ada logonya Garasi, Nasdem. Iya. Keren. Nah ini tempat rumah gua dulu. Oh, pertama kali rumahnya Bang Roni di sini. Terus akhirnya Ibu dibangunin rumah yang Bagus ini. ini. Coba, Ibu udah tahu ya? Ah. Udah nongkrong di situ ternyata. Alhamdulillah banget nih istana buat cuma tibat mandi. Oh gitu. Nah itu lihat ya. Ibu kita tahan dulu dong, Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Allah Bu. Kita duduk sini deh. Ya, boleh. Ngobrol bentar deh sama Ibu boleh ya? Boleh. Ini yang udah segini nggak bakal jadi apa-apa kalau nggak ada doanya Ibu. Ini keramatnya Bang Roni. Amin. Ibu ngegedein seorang Ahmad Sahroni dari yang mulai ojekan payung sampai jadi Crazy Rich Priuk. Ya dibilangnya gedean gimana ya?
Saya cari duit, banyak kan nenek jaga. Makanya dia saingnya sama neneknya lebih banyak. Emang iya bang? Karena memang nenek yang jaga, saya kan cari duit. Kalau nggak saya cari duit, ntar dari mana makan-makannya? Mama saya, ya nggak? Nah itu aja, adik saya disekolahin. Nah, tapi kalau lagi neneknya sakit, ke warung. Rumah makan tuh kan ada tempat ikan. Sekarang kan enak, pakai aluminium ya. Iya.